A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minha rijalan kasiran wa nasi'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wa arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina Manuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulah. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan sebuah kultum singkat yang bertemakan penciptaan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Kekuatan apa yang dimaksud dari ayat ini? Kekuatan apa yang dapat membuat kita bisa menembus langit? Kekuatan apa yang bisa membuat kita tahu isi kandungan bumi? Tidak lain, kekuatan yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat melakukan penerbangan-penerbangan antariksa. Dengan ilmu pengetahuan juga, manusia dapat mengetahui isi kandungan bumi. Sebagai contoh, salah satu penerbangan antariksa yang dilakukan adalah pendaratan untuk pertama kali di bulan, yaitu meluncurkan Apollo 11 yang berawakan 3 orang, salah satunya Neil Armstrong, di mana penerbangan ini dilakukan pada tanggal 16 Juli 1969 dan mendarat di bulan pada tanggal 20 Juli di tahun yang sama, dan kembali mendarat di bumi dengan selamat pada tanggal 24 Juli 1969 dengan membawa sekitar 21,55 kg massa sampel bulan untuk diteliti. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada manusia untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan apa yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Di antaranya, memahami tentang penciptaan alam semesta, agar manusia dapat mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungannya, serta untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan gantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surah Al-Imran ayat 190-191. Dari ayat tersebut, jelas bahwa Al-Quran lebih dulu menjelaskan tentang penciptaan alam semesta daripada ilmuwan fisika. Nah, selama ini kita sudah belajar fisika yang sesungguhnya sudah ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber ilmu bagi orang-orang yang mau berpikir. Sekarang, mari bersama kita mengetahui tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi, yang sama dengan pengetahuan fisika modern. Alam semesta ini telah diciptakan oleh Allah yang maha perkasa dengan sempurna tanpa cacat. Di mana teori awal penciptaan alam semesta di dalam ayat Al-Quran dijelaskan tentang awal penciptaan alam semesta dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, Awalam yarul ladhina kafaru anna samawati wal ardu kanata ratqan fafasakunahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari ayat kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman. Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Dari sini sudah jelas bahwa kudrah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu pengetahuan modern akan berjalan menuju ketentuannya, yakni Al-Quran Al-Karim, guna memperkokoh legitimasi penerimaan atau keabsahan cara hukum keberadaannya. Sebab yang menciptakan ilmu pengetahuan adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, itu datangnya dari diri saya sendiri, karena kesempurnaan dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.